Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 21. Satria terdiam. Lara telah mengetahuinya, perempuan itu telah mengetahui kehadiran wanita lain di hidupnya. Satria memutar tubuhnya lagi, hendak mencapai pintu. Satu langkah kamu keluar dari ruangan ini, aku bersumpah akan membuat PL itu menyesal telah masuk dalam kehidupanku. Ancam Lara yang penuh emosi, dengan mata memerah dan air yang mengalir melewati pipi mulusnya. Langkah Satria terhenti lagi, pria itu berbalik. Jangan coba-coba, ujar Satria menggeram. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggu milikku. PL itu akan menyesal, jerit Lara mengancam. Jaga bicaramu, Larissa. Geram Satria dengan langkah lebarnya, menghampiri sang istri yang telah diselimuti amarah. Aku bersumpah PL rendahan itu akan menyesal. Plak, plak. Dua tamparan keras mendarat di pipi mulus perempuan itu, membuatnya terdiam seketika. Jangan menyebut dia PL, kau bahkan tak lebih baik dari dia. Apa kau tak ingat dari mana dirimu berasal, Larissa? Amarah di dada Satria menggelegar, kepalanya terasa panas bagai terbakar api, pria itu kalap. Tanpa pikir panjang, Satria mendorong tubuh semampai istrinya, hingga dia terjengkang ke atas tempat tidur. Tangan kirinya mencengkeram leher jenjang Lara, pikirannya gelap tertutupi amarah yang memuncak. Lara terbatuk dengan napasnya yang tersengal. Matanya terbelalak, kedua tangannya berusaha melepaskan cengkeraman tangan kuat Satria. Kedua kakinya menendang ke sana kemari. Satria? Lara tersengal. Sekali lagi kau mengatakan hal buruk tentangnya, kau akan menyesal. Teriak Satria semakin mengeratkan cengkeraman tangannya. Satria? Aku mengandung anakmu. Pekiknya lagi, mencoba mengingatkan pria yang sedang kalap diliputi kemarahan. Satria seketika mengendurkan cengkeraman tangannya. Pria itu seperti tersadar, bangkit, kemudian segera keluar sebelum amarah menggulung pikirannya lagi. Satria mengganti pakaian tidurnya dan langsung memanggil Pak Amir, untuk pergi malam itu juga. Satria tiba pada lewat tengah malam, keadaan rumah berlantai 2 itu tentu saja sudah sepi. Penghuninya dipastikan telah berselancar jauh di alam mimpi. Pak Amir membuka pintu depan dengan kunci serep yang dimilikinya, mempersilahkan tuannya untuk masuk. Satria berjalan gontai melewati beberapa ruangan. Ia langsung menaiki tangga menuju kamar utama, di mana istri mudanya tengah terlelap dengan damai. Perlahan pria itu membuka pintu. Ia melongok ke dalam ruangan yang agak gelap, yang hanya diterangi satu lampu tidur di samping ranjang. Satria berjalan sedikit mengendap. Rasa lelah seketika menguap entah kemana, menatap dua wajah damai dalam buaian mimpi. Satria naik ke atas tempat tidur. Merangkak pelan-pelan di belakang Sofia, takut membangunkan perempuan itu dari tidur nyenyaknya. Pria itu berbaring miring menghadap punggung istrinya, dengkuran halus terdengar merdu di telinganya. Ia merapatkan dadanya dengan punggung perempuan itu, melingkarkan tangan kekarnya di pinggang ramping Sofia. Beberapa menit kemudian pria itu jatuh terlelap, menyusul dua orang di sampingnya ke alam mimpi. Paginya, Sofia terkejut mendapati Satria telah berada di samping tidurnya. Sementara Dikta sudah bangun duluan, ia beringsut untuk mandi dan berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan. Mungkin terlalu nyenyak tidur di kasur yang empuk. Mani kelam Satria terlihat redup, tak setajam biasanya. Pria itu terdiam. Ada masalah apa? Tanya Sofia keheranan. Satria menggeleng pelan, bibirnya sedikit melengkung mengulas senyuman kecil. Namun ada kedutan sekilas yang tak begitu kentara, seperti ingin mengutarakan sesuatu namun ditahannya. Mata bulat itu terus menatap, hingga tiba-tiba Satria menarik tengkuknya dan mulai mencium. Ciuman yang menggebu-gebu namun tergesa. Bibirnya terasa bergetar, dan tak selembut biasanya. Kedua tangannya telah bertugas, melepaskan segala yang menempel pada istrinya. Sayang? Sofia mencoba mengelak, menahan kedua tangan suaminya. Namun Satria seakan menulikan telinga. Berkali-kali Sofia mencoba menghentikan, namun suaminya itu tak mendengarnya. Jangan tolak aku sekarang. Aku sedang sangat membutuhkanmu, ucap Satria berbisik.
Sofia tahu ada yang tak beres dengan Satria. Mungkin ada masalah berat dengan pekerjaannya, atau hal lain, yang pasti suaminya itu tengah diliputi kekalutan. Perempuan itu akhirnya membiarkan Satria melakukan apa yang dia inginkannya. Sesekali mengimbanginya sekedar untuk menyenangkan Satria, dan berharap mampu memudarkan sedikit kekalutan hati suaminya tersebut. Esoknya, awan mendung menggantung di langit kota Bandung, seakan tahu ada hati yang sedang bingung. Bagaimana Dikta, kalau kamu masih bekerja begini? Tanya Satria, ketika mereka dalam perjalanan untuk bekerja. Satria memutuskan untuk mengantarkan istrinya terlebih dahulu. Pagi aku antar, siang dia pulang ke rumahnya ibu. Dan sorenya aku pulang langsung jemput dia, jawab Sofia enteng. Setiap hari begitu? Ujar Satria bertanya lagi. Sofia menganggukkan kepala. Satria menghela napas pelan. Boleh aku meminta satu hal? Ujar Satria. Apa? Tanya Sofia mengernyit. Biasakah kamu berhenti bekerja? Tanya Satria, membuat Sofia menoleh nyureng. Kenapa? Jawab perempuan itu mengernyit. Aku ingin kamu berhenti bekerja. Dan diamlah di rumah, urus saja Dikta. Jawab Satria, menatap wajah perempuan di sampingnya. Aku. Tidak bisa, jawab Sofia ragu-ragu. Kenapa? Kini Satria balik bertanya. Tanggung jawabku sangat besar. Ada Dikta yang butuh biaya yang semakin hari dia semakin besar, kebutuhannya semakin banyak. Apalagi sekolah, tahu sendiri kan, sekolah sekarang itu uang, uang dan uang. Belum lagi aku ingin membantu orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, setelah semua yang telah mereka lakukan untukku. Lagi pula ada sesuatu. Sofia mengingat masalah hutangnya ke bank. Sofia tidak mungkin membebankan segalanya pada Satria. Dia tak ingin seperti itu, pria itu telah memberinya banyak hal. Dan betapa tidak tahu malunya, jika kini dirinya meminta suaminya untuk mengurusi masalah itu. Apakah kamu lupa? Aku suamimu sekarang. Sekarang kamu tanggung jawabku, semua hal yang berhubungan dengan kamu telah menjadi urusanku. Jelas Satria panjang lebar. Aku tahu, tapi... Dikta juga anakku sekarang, potong Satria. Keluargamu adalah keluargaku, aku juga punya kewajiban mengurus mereka. Jadi, biarkan aku mengambil tanggung jawab itu sekarang, dan hiduplah dengan baik denganku. Lanjut Satria meraih tangan Sofia, menautkan jari-jari mereka dengan erat. Dan masalah ban, aku akan membereskannya sekarang juga, ujar Satria, membuat perempuan di sampingnya terbelalak. Kamu tahu? Sofia terkejut. Satria tersenyum. Apa kamu lupa siapa aku ini? Aku tahu segalanya tentang kamu, termasuk surat rumah yang digadaikan mantan suamimu ke bank. Termasuk berapa sisa pembayaran yang harus kamu cicil setiap bulannya, ujar Satria to the point. Seketika Sofia terdiam melongo. Aku akan melunasinya untuk kamu. Jadi kamu tidak harus memikirkan lagi, bagaimana mencari uang untuk membayar cicilan, terang Satria. Lagi pula, gaji kamu di sana tidak akan cukup untuk membayar cicilan sebanyak itu, bukan? Makanya kamu melakukan hal lain untuk mendapatkan uang lebih. Satria menggantung kata-katanya. Aku masih ada tabungan. Tabunganku sepertinya cukup untuk membayar cicilan, tukar Sofia berkilah. Oh, ya? Jawab Satria asal. Sofia mengangguk. Hutang ini adalah masalahku sebelum bertemu dengan kamu, jadi biarkan aku yang menyelesaikannya, ujar Sofia. Satria menggeleng, Via. Aku. Biarkan aku menyelesaikannya, potong Sofia nyureng. Aku tidak mau tergantung kepadamu. Lagi pula aku malu, jika harus semuanya kamu yang menyelesaikan, sambung perempuan itu. Kenapa harus malu? Aku ini suamimu, tanya Satria nyureng. Iya, iya. Aku akan menuruti semua permintaanmu, tapi tidak yang ini. Aku ingin menyelesaikannya dengan usahaku sendiri, jelas Sofia kekeh. Sofia? Satria mendengus. Aku bisa menyelesaikannya, dan harus tanpa bantuan kamu, jelas Sofia tegas. Kamu tidak? Aku tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi,
Kalau itu yang kamu khawatirkan. Potong Sofia menyela. Aku hanya akan bekerja di game. Gajinya memang tidak sebesar cicilan, tapi aku juga masih punya tabungan. Seingatku, tabunganku cukup untuk membayar sisa tagihan. Mungkin kamu lebih tahu soal isi rekeningku. Jelas Sofia yang bersikukuh dengan pendiriannya. Satria terkekeh. Kamu keras kepala, ujar Satria, seraya mengusap puncak kepala Sofia. Aku harus keras kepala, kalau tidak, mungkin aku sudah hancur sejak Mas Firza pergi. Gumam Sofia menyandarkan kepalanya di pundak Satria. Cih, Mas Firza, Satria mendengus. Kenapa hatinya merasa kesal, mendengar mulut istrinya menyebut nama itu. Sofia mendongak. Kenapa? Tanya Sofia nyungir. Manis sekali kamu memanggil pria sialan itu. Mas Firza, ucap Satria mengulang. Memangnya kenapa? Tanya Sofia lagi heran. Caramu menyebut namanya, seperti dia tidak pernah melakukan hal buruk kepadamu. Satria mulai bereaksi. Sofia terdiam mengerutkan dahi. Sepertinya suaminya itu sedang cemburu. Sebuah senyum terbit di sudut bibirnya, dan satu ide melintas di kepalanya. Kenapa? Itu kan memang namanya. Lagi pula dia kan ayahnya Dikta. Satria menggumam. Ayahnya Dikta. Celotehnya lagi, raut wajahnya berubah masam. Memang kenyataannya seperti itu, kan? Sofia melanjutkan kejahilannya, kadang dia merasa lucu, melihat kelakuan Satria yang seperti remaja ketika sedang merajuk. Pria macam apa itu? Kabur dan meninggalkan banyak hutang, menyebabkan istri dan anaknya menanggung beban sendirian. Ujar Satria menggeram, mengingat informasi yang dia dapatkan dari orang suruhannya beberapa bulan yang lalu. Sofia kembali terdiam, mendengar ocehan pria di sampingnya sambil mengulum senyum. Aku bisa menghajar dia kalau kamu mau. Aku bahkan berencana untuk menyeretnya ke hadapanmu, atau yang paling aku inginkan adalah menghabisinya, sehingga dia menyesal telah berbuat macam-macam kepadamu, tukas Satria berapi-api. Sofia terhenyak. Kamu tahu dia ada di mana? Tanya Sofia merubah posisi duduknya hingga kembali tegak. Mencari keberadaan seseorang merupakan hal mudah bagiku. Ah, aku lupa, kamu ini Bapak Satria Nicholas Mahardika. Segalanya mudah bagi kamu, pikir Sofia. Satria menyeringai. Kamu mau aku membawa dia? Tanya Satria lagi. Sofia tertegun. Memangnya dia ada di mana sekarang? Tanya Sofia lagi. Satria menatap mata bulat yang sedikit meredup itu. Dia di... Sofia menggeleng, tidak usah potongnya. Aku sudah memutuskan untuk melupakan semuanya. Dan tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang dia. Aku tidak peduli dia ada di mana, aku tidak mau tahu, racau Sofia meledos. Kamu yakin? Tanya Satria. Sofia mengangguk lagi. Kamu tidak ingin menghajar dia? Sofia menggeleng. Satria tersenyum. Padahal aku punya banyak rencana untuk membuat dia menyesali perbuatannya. Ujar Satria, seringaian aneh muncul di sudut bibirnya. Sofia merasa tubuhnya merinding. Kata-kata Satria terdengar menakutkan. Jangan kotori tangan kamu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ujar Sofia, kembali menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Tapi aku ingin dia merasakan. Tidak usah, aku sudah merelakan semuanya. Yang penting, aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan usahaku sendiri. Bukankah itu lebih baik? Jelas Sofia datar. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu, ujar Satria mengernyit. Sofia tersenyum. Aku hanya tidak ingin terjebak masa lalu. Tidak ada gunanya juga mengurusi hal tidak penting semacam itu, kilas Sofia nyungir. Kamu tidak dendam? Tanya Satria lagi. Aku hanya malas berurusan lagi dengan dia, jawab Sofia mengeratkan tautan jari mereka. Sudah ya, tidak usah dibahas lagi. Sekarang izinkan aku bekerja, aku tidak akan macam-macam. Kamu janji? Tanya Satria menatap lekat mata bulat dengan iris agak kecoklatan itu. Sofia mengangguk, aku janji. Satria tersenyum. Memangnya aku bisa apa? Kamu kan selalu mengawasiku,
Aku tidak berani berbuat macam-macam. Kamu menakutkan ketika sedang marah, baru membayangkannya saja aku sudah takut. Terang Sofia bergidik, membayangkan amukan suaminya saat marah. Hei, aku ini suamimu. Sofia menyurupkan kepalanya di dada Satria, berlindung dari kekesalan pria itu. Bersambung.